Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di channel barunya Aulia ini, hari ini aku bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya lagi rame banget dibahas di media sosial lain, yaitu tentang social issue nih hari ini. Berkaitan juga sama lingkungan kita kan. Jadi kayaknya nggak jauh-jauh banget nih ya teman-teman dari apa yang biasanya kita alamin di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya ngomongin sosial isu, pasti orang-orang tuh kayak mikirnya udah melambung jauh terbang tinggi banget nih. Ngomongin tentang pandemi lah, atau ngomongin tentang kemiskinan lah, dan lain-lain. Jadi aku mau going berbeda sedikit dengan flow di media sosial. Aku bakal ngebahas tentang social issue di hal inequality atau ketidaksetaraan. Pasti kalau misalnya dengar ketidaksetaraan nih ya, orang-orang tuh pasti pada berpikir, oh ketidaksetaraan gender. Iya sih benar, itu juga salah satu bagian dari masalah sosial nih teman-teman. Tapi ketidaksetaraan itu nggak cuma ada di gender aja, di ekonomi ada, dan juga di pendidikan ada. Nah, hari ini Aulia bakal ngebahas ketidaksetaraan di bidang pendidikan. Dan pastinya nggak bakal sendirian, karena hari ini Aulia ditemenin sama salah satu temen Aul yang super keren banget kalau misalnya udah ngomongin tentang pendidikan nih. Ada Mayang. Halo Mayang. Halo, halo Aul, halo teman-teman semuanya. Iya, jadi Mayang ini tuh salah satu relawan di Sobat Mengajar loh. Gila, keren banget gak sih? Ini udah gak bakal diraguin lagi deh kayak pengalamannya di bidang pendidikan ini. Nah, Mayang nih selama pandemi kesibukannya apa aja sih? Selain kuliah, karena Mayang jadi panitia. Jadi ikut Sobat Mengajarnya lanjut. Jadi yang batch kemarin Mayang jadi volunteer, sekarang Mayang jadi panitia, dan alhamdulillah diamanai jadi sekretaris pelaksananya. Ya gitu. Selagi ada yang dikerjain mah kerjain gitu. Nggak salah pilih teman ngobrolnya Aul hari ini. Nah, jadi ngebahas tadi lagi nih ya Mayang tentang inequality di bidang pendidikan. Kalau misalnya menurut Aul sendiri sih, kalau hari ini Aul bakal lebih ngebahas tentang ketidaksetaraan di bidang pendidikan yang didapetin sama teman-teman penyandang disabilitas nih Mayang. Jadi sebenarnya aku tuh bener-bener aware banget sama isu ini tuh semenjak nonton film. Kalau misalnya kamu atau teman-teman tahu judulnya itu Simfoni Luar Biasa, itu kan emang udah jelas banget ya film tentang orang-orang penyandang disabilitas yang sekolah di sekolah luar biasa. Kalau misalnya teman-teman ingat, itu tuh film yang terkenal banget di tahun 2011. Aku masih SD, kayak Mayang juga masih SD harusnya. Nah, di tahun 2011 ini film ini tuh beneran booming banget karena ada Christian Bautistanya. Mayang, ini mah teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya di balik pemainnya yang emang ganteng dan juga keren-keren banget, film Simfoni Luar Biasa ini mengandung pesan moral yang super keren, gak kalah keren dari pemain-pemainnya nih Mayang. Di pesan moral yang dikandung dalam film ini tuh menurut aku benar-benar ngena banget, di mana ada scene si Jayden, perannya si Christian Bautista di film itu kayak memperjuangin banget biar anak-anak di sekolah luar biasa ini bisa ikut lomba nyanyi gitu, karena ini kan sekolah luar biasanya emang di bidang musik gitu kan ya. Dia ini sebagai guru tentunya mau banget dong eksplorasi apa yang bakat-bakat yang dimiliki sama murid-muridnya, itu pasti banget. Dan dia juga mau murid-muridnya ini setara gitu sama murid-muridnya yang lain di sekolah regional biasa gitu. Nah, setelah itu aku yang umur 11 tahun ini tuh sempat kaget karena kepala sekolahnya dan keluarga dari salah satu murid di sekolah itu tuh nggak mau kalau misalnya sekolah itu ikut lomba nyanyi di tingkat sekolah regional, karena di situ sih sebenarnya nggak disampaikan ya alasannya kenapa si kepala sekolah maupun keluarganya itu nggak mau anak-anaknya ikut lomba setingkat regional. Tapi kalau misalnya tersiratnya sih kelihatannya ya mereka nggak mau kayak menanggung malu gitu loh, ya kan kalau misalnya orang-orang kayak kita nih ngelihat
orang yang disabilitas tuh kayak masih ya kalau misalnya di jalan ya ada orang disabilitas kayak pasti diliatin sampai nggak kelihatan tuh di mata tetap aja diliatin gitu kan. Mungkin ya orang-orang tersebut kayak kepala sekolah dan juga keluarganya tuh nggak mau mereka si anak-anaknya ini dipermalukan ya, mungkin itu sih interpretasi pribadi Aul. Cuma di sini tuh sedihnya adalah ketika ada orang yang jelas-jelas udah mau berusaha buat nge-explore apa yang dimiliki sama anak-anak luar biasa tersebut, tapi pihak internal dari mereka, keluarga dan kepala sekolah kan bisa dibilang orang tua itu kan keluarga pertama ya. Terus guru dan juga kepala sekolah itu kan keluarga kedua ya. Mereka berdua tuh kayak kompak nggak ngizinin, nggak percaya gitu sama potensi yang dimiliki mereka. Padahal effort dari si Jayden, si guru tersebut tuh beneran keren banget, sampai dia tuh awalnya dia tahu nih ya Zaki nih bisa nyanyi sebagus itu. Tapi kalau misalnya nyanyi di depan orang itu dia pasti kayak gagap gitu lah, makanya kayak bingung ngomong apa ya, bener. Tapi si Jayden ini berhasil menemukan cara gimana caranya si Zaki ini biar bisa nyanyi dengan luwes kayak biasa. Itu caranya tuh segampang dia harus megang tisu, karena biasanya si Zaki kalau nyanyi itu di toilet megang tisu. Kayak bayangin hal sepele itu ditemukan pasti dengan effort yang gede banget gak sih? Tapi ditolak gitu loh. Itu sih yang menurut aku tuh sangat-sangat menggambarkan inequality di bidang pendidikan, terutama buat teman-teman disabilitas. Nah, sekarang aku mau nanya nih, mungkin Mayang ada nggak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu selama Mayang menjadi bagian dari Sobat Mengajar kemarin di Lebak ya, Mayang? Iya, di Lebak. Nah, sedikit cerita ya. Kalau di ketimpangan yang ada di Lebak itu buat yang disabilitas Mayang kira nggak ada, karena alhamdulillah yang Mayang tempatin itu emang normal lah ya, ya gitulah gitu normal. Yeah. Cuma ketimpangan yang lebih terlihat itu dari sisi fasilitasnya. Di sana itu fasilitasnya benar-benar sangat minim banget. Dari fasilitas sekolahnya, fasilitas pengajar atau gurunya, yang mana dari satu sekolah itu ada yang cuma ada 2 guru, dan itu pun guru honorer. Sedangkan beliau harus mengajar 6 kelas. Jadi di sana tuh kita aja dari Sobat Mengajar yang ada 3 orang perwakilan untuk mengajar di desa itu, di satu sekolah itu pun kita kewalahan dengan 3 anak, dengan kita bertiga. Tapi guru tersebut mereka kan berdua itu mereka benar-benar bisa sanggup gitu buat ngajarin anak-anak. Dan di sana selain dari itunya juga dari fasilitasnya di sana juga sangat minim banget. Kayak bangkunya tuh semua bangku-bangku udah pada rusak, udah pada kayunya udah pada dimakanin rayap. Terus papan tulis pun udah nggak ada karena bengkok gitu loh, udah kayak nggak memungkinkan untuk dipakai. Bahkan buku-buku pun karena semenjak corona kemarin kan diliburkan ya sekolahnya, cuma seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu kan. Nah itu bukunya dimakanin rayap, jadi anak-anak sana nggak punya buku pegangan gitu. Bener-bener miris banget di sana. Namun yang bener-bener bikin aku salut di sana itu anak-anaknya semangat banget buat belajar. Bahkan kita bertiga pun kayak keteteran buat ngajarin mereka. Karena kan anak kecil itu mereka nggak punya capek ya. Jadi abis selesai ngajar selesai, ngajar KBM selesai, mereka pengen banget belajar, minta terus dikasih PR, inilah, itulah. Jadi kayak kitanya seneng, tapi kadang kan kita juga butuh waktu buat istirahat, kayak gitu sih. Nah terus kalau misal ketimpangannya pun emang desanya desa pelosok banget ya, meskipun masih di daerah deket Jakarta, tapi dari fasilitas ataupun jalan buat ke sana tuh bener-bener gak layak gitu. Jalanannya bebatuan, naik turun, gak beraspal, dan kendaraan umum pun gak ada. Jadi kita pun ke sana juga diantar oleh orang-orang yang ada di sana. Dan
susahnya buat adik-adiknya tuh mereka dari kampung satu jalan kaki buat sekolah ke kampung yang ada sekolahnya itu, dan itu perjalanan bisa sampai 1 jam lebih. Aku kemarin buat naik ke sekolah pun aku bisa sampai setengah jam gitu. Jadi emang dari faktor fasilitasnya, tenaga kerjanya, terus dari jalan ataupun hal-hal lain tuh emang sangat-sangat gak mendukung gitu. Mereka semangat banget ya. Semangat banget, mereka tuh semangat banget. Apa ya, sampai ada yang pernah tuh bapak dari wali murid bilang gini, kan beliau itu emang bener-bener kayak pengertian banget ya, kalau ketemu kita tuh selalu didoain semoga jadi anak yang sukses, semoga cita-citanya tercapai, dan yang beliau pesan itu cuma satu, semoga kalau kalian sukses kalian gak lupa sama kita yang di sini yang membutuhkan kalian. Jadi beliau itu bener-bener berharap dari kita tuh ada yang beneran ngabdi di sana gitu kan. Bener-bener apa ya, miris banget dari tenaga pendidikan, dari sebenarnya tuh yang aku tempatin tuh sekolahnya sekolah cabang gitu. Jadi di sana itu ada sekolah umum, bukan sekolah umum apa ya, sekolah pusat, SD pusat, dan ada yang SD cabang. Kenapa dibikin cabang? Karena jarak tempuhnya yang sangat jauh. Nah, kebetulan aku nempatin yang di bagian cabangnya gitu. Jadi emang di cabang, di pusatnya pun juga bener-bener kayak begitu. Semua kayak gitu. Jadi fasilitasnya bener-bener nggak mendukung banget buat anak-anaknya berkembang. Tapi di sisi lain anak-anaknya bener-bener pinter-pinter banget di sana, pinter, semangat, dan bener-bener salut lah sama mereka gitu. Jadi emang ketimpangannya di bidang itunya sih. Nah itu dia tuh tadi keren banget cerita dari Mayang yang benar-benar effort banget selama mengajar di Lebak buat ngajarin adik-adiknya belajar, yang sebenarnya mereka tuh semangat banget buat ngeraih ilmu, tapi ya itu dia yang kita omongin dari tadi, adanya ketimpangan sosial di sana, yaitu di bidang fasilitasnya. Sekarang aku mau nanya lagi nih ke Mayang. Jadi menurut Mayang nih ya, dari semua yang udah kita omongin dari tadi tuh, apa sih yang bisa Mayang ambil, dan menurut Mayang tuh masalah sosial itu bisa Mayang definisikan sebagai apa sih? Jadi kalau buat apa yang bisa kita ambil ya setelah Mayang baktian di sana tuh kan, yang pertama yang dan paling utama tuh bersyukur ya, karena udah sering ngeluh kurang ini itu, tapi masih banyak hal yang di bawah sana yang orang yang bener-bener iri sama apa yang kita punya gitu. Terus di sisi lain masalah sosial yang ada di sana tuh mungkin dari bidang pendidikannya tadi ya, fasilitas, dan kadang dari orang tua mereka gitu, dari internal mereka, menurut orang tua mereka tuh kalau udah lulus SMA atau bahkan lulus SMP pun nggak wajib buat melanjutkan sekolah gitu. Jadi kurangnya wawasan orang tua mereka mengenai betapa pentingnya pendidikan gitu. Jadi di sana tuh anak yang lulus SD ada tuh yang udah nikah, terus anak yang SMP udah dijodohin, dinikahin. Dan jadi emang pendidikan benar-benar nggak terlalu dipentingkan di sana, padahal anak-anak itu sangat-sangat benar-benar semangat banget buat sekolah. Dan bahkan aku nemuin satu anak yang mana dia cowok, tapi dia tuh benar-benar semangat banget buat melanjutkan pendidikan. Dia pengen kuliah gitu, tapi kata ibunya, ngapain sih kuliah, mending nguli aja gitu. Itu kayak, wah ini bukan hal yang baik kan ya. Dia karena bukan masalah gender sih, kayak kadang kan kita ngelihatnya tuh cewek yang lebih semangat buat belajar gitu. Cowok tuh dari aku sendiri juga ngelihatnya ya udah mereka belajar cuma ya udah sekedar kerja gitu. Tapi ini dia seorang cowok dan dari desa yang sangat pelosok, ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun terhalang oleh orang tua. Di situ mungkin yang harusnya kita sebagai aku juga penyuluhan gitu tentang pendidikan, gimana pentingnya pendidikan, dan kenapa sih harus sekolah yang tinggi gitu. Kalau meskipun ujung-ujungnya juga bisa jadi petani ataupun orang yang di ladang, tapi kan pendidikan itu benar-benar penting gitu. Jadi kalau misal yang bisa kita kasih wawasan dan kayak lebih ke
menyuluh kepada mereka dari bidang pendidikan itu kenapa sih pendidikan penting kayak begitu-gitu yang sekarang saat ini kita bisa lakukan, karena kita juga misal mau memberikan hal yang besar juga kita masih seorang mahasiswa dan itu pun kita juga nggak bisa ngotot kan, karena kita juga bukan orang sana, kita cuma orang baru yang alhamdulillah diberi kesempatan buat mengabdi di sana gitu. Gak salah ya, emang Mayang nih masuk bimbingan penyuluhan Islam, keren banget. Pas banget emang Kang Abdi. Iya. Nah nih semoga banyak juga nih teman-teman yang mulai aware sama ketimpangan sosial yang terjadi di bidang pendidikan di Indonesia dan bisa ikut mengabdi juga, walaupun nggak melalui Sobat Mengajar tapi juga bisa lewat yang lainnya ya, yang soalnya banyak banget. Banyak banget. Jadi nih buat teman-teman, ayo kita semangat lagi buat mewujudkan cita-cita orang-orang yang mungkin belum bisa setara dengan kita, dan kita ilangin itu yang namanya ketidaksetaraan di bidang pendidikan, dan kita make a change. Benar-benar senang hari ini bisa ngobrol sama Mayang yang sangat-sangat berfaedah obrolannya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mayang, soalnya udah kangen banget, dan semoga pandeminya cepet kelar biar kita juga bisa ngobrol langsung. Amin. Nah segitu dulu ya teman-teman tentang pembahasan ketidaksetaraan hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah dari obrolan Aul dan juga Mayang hari ini, dari perspektif sebuah film sampai perspektif kenyataan nih yang disampaikan sama Mayang tadi. Dan stay healthy terus, jaga terus protokol kesehatannya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.